Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya keberadaan kita pada kesempatan malam hari ini atau di saat ini antara maghrib sampai isya ini bukan sesuatu yang sia-sia. Ada seorang ulama, cuma saya pernah mendengar dinukilkan bahwasanya ada salah satu ulama mengatakan seandainya umat Islam itu membiasakan diri menunggu di masjid membaca Al-Quran, mengaji dan seterusnya antara maghrib sama isya, membiasakan seperti itu, insya Allah umat Islam akan cepat untuk jaya seperti itu. Dan yang menarik, di tahun 2011 saya pernah memenuhi undangan semacam kayak diklat atau pelatihan di daerah, kalau tidak salah itu dekatnya Sukabumi, apa ya? Cianjur ya, antara Cianjur sama Sukabumi, saya lupa. Itu di sebuah pondok pesantren dan luas sekali di sana. Di antara yang memberikan kata sambutan itu Pak Camat di sana, ya, Pak Camat di sana. Waktu itu di daerah sana itu Kecamatan Cisaat kalau tidak salah. Kecamatannya Cisaat. Saya lupa Cianjur atau Sukabumi. Itu punya program tiga hal lah. Saya lupa huruf apa ya, saya lupa. Intinya adalah mematikan TV itu di waktu maghrib sama isya, kemudian baca Al-Quran seperti itu. Satunya lagi saya lupa ya. Intinya belajar gitu ya di waktu-waktu maghrib itu, dan juga menghidupkan masjid ya, antara maghrib sama sampai isya ya. Ini program pemerintah waktu itu, program pemerintah, dan beliau waktu itu menyampaikan seperti itu, ada program ya, mungkin di masa beliau itu mungkin. Tapi ini bagus ya, jadi tidak ada yang sia-sia insyaallah. Dan ini juga masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan akan keutamaan menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat juga termasuk amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak melulu kita berada di masjid terus nih. Tidak melulu kita berada di masjid terus. Antara maghrib sama isya kan sangat relevan. Kenapa? Sangat singkat lah ya, sangat singkat. Kadang pulang ke rumah tahu-tahu sudah adzan lagi ya kan. Seperti itu. Ya, dan juga ya ada kalanya mungkin ada keperluan, ya enggak masalah. Alhamdulillah kalau ada kegiatan taklim itu lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yaitu ayat 174 sampai 176 ya. Kita mundur kembali ya karena kemarin melompat ya. Ini ayatnya hampir mirip dengan ayat-ayat sebelumnya ya, karena depannya juga sama, innalladzina yaktumuna ya.
Kita akan baca dulu ayat 174 dan 176. Intinya adalah menceritakan tentang pendeta atau para ulamanya Yahudi yang mereka itu menyembunyikan kebenaran. Terlebih khusus dalam hal ini adalah berkaitan dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kita akan baca 3 ayat, Bang Ibu, bisa dilihat di atas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 174, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yaktumuna, mereka mengingkari dan menyembunyikan. Jadi disembunyikan dan juga diingkari. Mengingkari dan menyembunyikan apa? Apa yang telah diturunkan Allah. Apa yang telah diturunkan Allah. Minal kitabi, yaitu dari kitab. Mengingkari dan menutupi atau menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa apa? Kitab. Kitab di sini apa? Min ma anzalallahu minal kitabi. Kitab yang dimaksud adalah Taurat. Kitab yang dimaksud adalah Taurat. Berarti siapa mereka ini? Iya, seperti itu. Bani Israel tentunya, Bani Israel, yaitu ini. Jadi diambil yang sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Dan apa yang Allah turunkan di dalamnya mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad. Dan Taurat ini kan diturunkan kepada Nabi sinten? Tahu Ibu? Taurat Nabi siapa? Nabi Musa, betul, Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa bukan hanya Taurat saja. Fi suhufi Ibrahim wa Musa juga ada suhuf itu lembaran. Apakah lembaran ini juga Taurat? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya setiap para rasul itu memiliki kitab, ya. Cuma bagaimana bentuknya wallahu a'lam bishawab. Jadi
Dan apa yang Allah turunkan di dalamnya mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad serta perintah untuk beriman kepadanya. Ini yang ditutup-tutupi. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Mereka menjualnya dengan harga yang murah, boleh. Mereka menjualnya dengan harga yang murah. Wala yukallimuhum ulaika ma yaquluna fi butunihim naro ilan nar. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Perbuatan tersebut sejatinya mereka itu sedang menelan api neraka ke dalam perut mereka. Jadi Allah wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak mengajak bicara mereka. Allah tidak mengajak bicara mereka. Selain diancam neraka, Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Ini celaan atau pujian? Tidak diajak bicara. Coba misalkan ya, biasanya Pak RT nek ketemu nyapa ke orang nyapa, aduh anak apa ke Pak RT itu misalkan kayak gitu ya. Jadi ternyata saya salah. Jadi tidak disapa sama sekali. Ini Allah tidak menyapa mereka pada hari kiamat. Wala yuzakihim walahum adabun alim. Mereka pada hari kiamat tidak disapa, tidak akan disucikan oleh Allah. Allah tidak menyucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya. Jadi Allah tidak mengajak bicara, maksudnya Allah tidak berbicara kepada mereka karena kemurkaan dan laknat Allah kepada mereka. Jadi tidak ngajak bicara karena Allah murka dengan sangat kepada mereka. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yuzakihim di ayat ini, ya di satu ayat ini, Allah tidak menyucikan mereka dari dosa-dosanya karena Dia tidak ridho kepada mereka. Nah. Kemudian di ayat selanjutnya ulaika ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adaba bil maghfirah fama asbarhum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi apa ya? Ditukar antara petunjuk itu, mereka memilih kesesatan, dan adab dengan ampunan. Ampunan malah mereka lebih memilih apa? Adab. Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Sebenarnya secara bahasa fama asbarhum itu dari kata sabar. Alangkah sabarnya mereka gitu. Dina sabar sekali mau disiksa dengan siksaan kok mereka sabar. Mau-maunya gitu. Ya. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kalimat takjub, supaya membuat kaum mukminin itu takjub, terheran-heran. Kok bisa gitu. Bahasa Jawanya apa? Kok iso-isone gitu ya. Ya. Gelem-geleme mau-maunya kok gitu ya, dengan penuh sukarela mereka melakukan perbuatan itu ya. Kemudian dzalika bi anallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an ya, dengan membawa kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran kitab itu benar-benar dalam perpecahan yang jauh ya. Jadi tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu di dalamnya ada kontradiksi apa tidak, Ibu? Ada kontradiksi apa tidak? Tidak ada. Walaupun secara sekilas kayak ada yang kontradiksi, selanjutnya tidak ada. Kalau apa ya? Kayak secara dohir ini bertentangan ayatnya, tapi sejatinya itu karena pemahaman manusianya belum bisa memahami itu. Kenapa? Al-Quran tidak akan ada pertentangan di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Quran? Ya, seperti itu. Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang begitu banyak ya. Jadi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ad-dhalalah
disebutkan di sini tadi ya, di ayat yang sebelumnya tadi, mereka menukar kesesatan dengan petunjuk. Ad-dhalal di sini adalah kebutaan mata hati yang menghalangi dari hidayah petunjuk menuju jalan yang benar. Kemudian syiqaqin ba'id. Syiqaq itu apa? Syiqaq perselisihan dan permusuhan hingga pelakunya berada di satu sisi. Syiqaq itu dari kata syik itu adalah sisi, satu sisi ya. Jadi ketika orang-orang melakukan seperti ini maka berada di dalam pinggiran ya. Berada di satu sisi dan penentangnya berada di sisi yang lain. Jadi satu sisi dan penentangnya di sisi yang lain, tidak mungkin bergabung seperti itu. Ba'id yaitu jauh, artinya sangat sulit untuk diakhiri dan sulit untuk mencapai kedamaian kembali. Nah, ini sudah berselisih, sudah seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ini kurang lebih terjemahan dan beberapa penjelasan makna kata. Kemudian kita masuk kepada penjelasan makna ayat, Bapak Ibu, per ayat ya, dari ayat yang pertama ya. Disebutkan di sini secara umum, hadhil ayatu salasatu nazalat qat'an min ahbari ahlil kitab. Ayat ini, 3 ayat ini itu turun berkaitan atau menjelaskan tentang ahbar. Ahbar itu adalah rahib-rahib. Ahbar, rahib atau rabi atau pendeta atau ulamanya ahli kitab. Tunaddid bisoni'ihim wa turihim jazaa kitmanihim al-haq. Ayat-ayat ini memberikan peringatan keras akan perbuatan mereka, gitu. Memberikan peringatan yang begitu keras akan perbuatan mereka dan memperlihatkan kepada mereka balasan kepada mereka. Balasan apa? Berupa mereka itu menutupi kebenaran. Ini balasannya. Ditampakkan mengecam perbuatan mereka, juga apa? Menampakkan apa? Buah dari perbuatan mereka. Berupa apa tadi? Menyembunyikan kebenaran. Ya. Wa bai'ihimul ilma. Selain mereka menyembunyikan kebenaran, juga apa? Mereka itu menjual ilmu yang telah alladzi akhadha alaihim an yubayyinu ukhida alaihim an yubayyinu bi'aradin khosis ya. Jadi sifat buruk mereka ini, pertama tadi apa? Menyembunyikan kebenaran. Kemudian apa? Menjual belikan ilmu, memperjualbelikan ilmu yang mereka sudah ukhida alaihim, yang sudah diambil janji. Mereka sudah diambil janji. Sudah diambil janji agar apa? Menjelaskannya. Mereka sudah diambil janji supaya menjelaskan ilmu tersebut, tetapi mereka apa? Menutupi dan malah mencari keuntungan duniawi, bi'aradin khosis. Caranya bagaimana? Bi'aradin khosis itu dengan cara menyuap. Jadi kalau orang mau tahu, sini bayar dulu kayak gitu. Jadi semacam disokok dulu ya. Mau ya saya sokok dulu sini, apa istilahnya zaman sekarang? Gratifikasi ya. Subhanallah. Jadi ada peluang dapat uang nih. Subhanallah. Demi itu dengan harga yang begitu, kehidupan dunia semahal-mahalnya kan rendah sekali. Itu rela menjual agama demi kepentingan duniawi. Ini siapa, Bapak Ibu? Di ayat ini siapa? Ya tadi ulamanya kaum Yahudi. Kira-kira di tubuh umat Islam ada nggak seperti itu? Kira-kira ada nggak? Ya ada. Ada. Apa gunanya kita baca ini kan? Pasti ini jangan seperti itu maksudnya. Diperingatkan. Ya. Kalau sekarang kan juga kita diskusi kepada orang Yahudi juga belum tentu ini. Ternyata di Islam mereka malah bisa menyerang. Loh, orang Islam anak kayak gitu kan ya. Nah, ini kan mencakup umum. Meskipun khusus awalnya, tetapi ini juga berlaku umum. Siapa saja yang sifatnya seperti itu. Yang sifatnya seperti itu. Minad dunia. Ya. Bi'aradin khosisin minad dunia yajhaduna amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membangkang perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa dinihi, dan mengingkari agamanya, irdo'an lil awam. Ini mereka membangkang, mengingkari perintah Nabi dan mengingkari agamanya Nabi. Demi apa? Irdo'an lil awam, demi meraih simpati orang-orang awam. Kalau sekarang istilahnya apa ya? Oh, kalau ini nanti follower saya nanti pada kurang ya kan? Sekarang misalkan ya, nanti follower saya nanti berkurang ini. Wah, seperti itu. Akhirnya supaya orang pada senang dan seterusnya gitu. Dikorbankan itu. Kebenaran itu dikorban. Hatta la yaqta'u hadayahum. Sehingga Pak, mereka orang awam itu tidak memberikan hadiah. Tidak memberikan hadiah. Wa musa'adatahumul maliyah, wa musa'adatuhumul maliyah, dan tidak menyokong dia atau menyokong berupa dana, menyokong dana kepada mereka berupa sifat bersifat apa? Materi. Seperti itu. Tidak memberi hadiah, demikian juga tidak memberikan sokongan dana. Wa hatta yabqa lahumus sultan aruhi alaihim. Serta apa? Agar kepemimpinan spiritual mereka atas kaum awam tetap bertahan. Intinya apa? Itu apa namanya? Tahta, harta, dan wanita lah ya. Ini berarti tidak disebutkan wanitanya, tapi ini tahta, harta dan tahta intinya. Supaya tetap memiliki posisi atau kedudukan. Seperti itu, Pak Ibu. Jadi memang sifat manusia siapapun itu kalau punya posisi pasti ini apa ya? Ada rasa apa ya, pasti tanpa sadar kadang, kecuali yang Allah rahmati ya, maka harus benar-benar ini pasti ada muncul ego gitu. Coba sih panjenengan memberikan masukan, kadang belum tentu diterima kan, lah panjenengan kan inilah saya kan ya itu kan kadang gitu dan seterusnya ya. Kemudian ke sini Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ini sebenarnya apa, ada tafsir yang menarik juga ya, bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, ini juga penjelasannya menarik, cuma beliau apa lebih kepada makna kata, kemudian juga ada riwayat-riwayat. Di sini sebutkan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan ulamanya kaum Yahudi ketika itu. Mereka apa? Apa ya namanya? Ya tadi apa ya? Menyenangkan para pengikutnya. Ya. Dan mereka itu mengikuti para pendahulu-pendahulu mereka. Seperti itu. Dan seterusnya. Harapan mereka bahwasanya nabi yang akan diutus itu siapa? Dari golongan mereka. Kan apa ya namanya, bisa dipahami gak? Kan di Taurat kan disebutkan ada kabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan awalnya harapan mereka nabi yang diutus terakhir itu ya dari golongan mereka. Ternyata di Taurat itu siapa? Bukan dari golongan mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditutupi. Wah, nanti kalau ini disampaikan gimana ini ya kan? Seperti itu, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Tatkala Rasulullah SAW diutus, yaitu bukan dari golongan mereka, maka mereka merubah ayat-ayat apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti kitab sucinya itu dirubah-rubah seperti itu. Wallahu a'lam, bisa ditutupi juga bisa dirubah. Dan ini terjadi di Taurat dan juga di Injil. Saya kurang paham, kalau Injil kan saya pernah lihat lah di toko buku kadang ada, tapi kalau Taurat saya belum pernah lihat wujud apa bukunya itu. Siapa yang pernah lihat Pak? Dijual apa tidak? Ya, dijual apa tidak? Bukan untuk dibaca, tapi kalau Injil kan saya pernah lihat lah di toko itu, kadang-kadang ada Al-Qur'an ada itu ya. Tapi kalau Taurat saya belum pernah lihat. Wallahu a'lam bishawab. Karena tentunya kan masanya juga lebih lama ya. Misalnya Injil saja yang ibaratnya mendekati di zaman Al-Quran saja sudah banyak berubah, apalagi yang Taurat yang lebih lama lagi. Apa ini yang dimaksud dengan perjanjian lama ini? Oh, bukan ya? Saya kurang memahami itu. Ya, intinya ini berkaitan dengan para ulamanya
orang-orang Yahudi yang merubah-rubah isi Taurat. Ya. Mereka merubah-rubah sifat-sifat Nabi. Oh, Nabi itu tidak seperti ini, yang diutus tidak seperti ini. Astagfirullahaladzim, mau apa ya? Jadi harusnya seperti ini, tapi dikaburkan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Fahada makna qaulihi ta'ala. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit begitu murah. Ya. Wa akhbara ta'ala anna ma ya'kulunahu min rishwatin fi butunihim innama huwan nar. Allah mengabarkan di ayat yang mulia ini bahwasanya apa yang mereka makan dari hasil apa tadi? Suap. Dari hasil suap memperjualbelikan atau menjual agama, hasilnya itu sejatinya adalah api neraka yang mereka makan, masukkan ke dalam perut mereka. Ya. Id huwa musabbibuha wa ma'an nar ghadabul jabbar fala yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kemudian akibat buruknya dengan sebab tersebut apa? Selain memakan api neraka, juga apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak mengajak bicara kepada mereka, Allah tidak menyucikan diri mereka, dan bagi mereka adab yang begitu pedih. Disebutkan dalam sebuah hadis ini hampir mirip kalimatnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tapi konteksnya sedikit berbeda nih. Saya sampaikan untuk tambahan faidah saja. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salah satun, ini kalimatnya mirip dengan ayat ini, la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, ya, tidak dilihat oleh Allah, sudah tidak diajak bicara, tidak dilihat, ya kan, wa la yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa saja 3 golongan yang disebutkan Rasul dalam hadis ini? Yang pertama, syaikhun zanin. Punten, orang tua berzina. Orang tua berzina. Ya. Ini yang pertama. Wa malikun kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta. Ya, pemimpin yang suka berdusta. Wa ailun mustakbir, orang susah tapi sombong. Ya, maaf ya. Ini kata Rasulullah. Coba ada benang merah dari 3 hal ini yang akhirnya diancam seperti ini, kira-kira apa, Bang? Saya ulangi ya. Orang tua yang sudah tua, ya, kok zina. Kemudian pemimpin berdusta. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Orang miskin sombong. Kan sesuatu yang kontra ya antara hal ini ya. Coba sih, orang tua tapi zina. Bahasanya apa ya? Ngapa maning lah ibaratnya, ya kok sih bisa zina gitu ya. Ya bukan berarti kita membolehkan si enom berzina ya, bukan berarti wis tua kok sih baik gitu ya. Apa tua-tua keladi kali. Subhanallah. Jadi faktor untuk itu sudah ini kok masih gitu ya. Ibaratnya keterlaluan, ibaratnya itu bahasanya itu keterlaluan ya. Makanya tadi ya tidak diajak bicara, saking Allah murka banget lah orang seperti itu nih. Kemudian pemimpin ya suka berdusta. Ngapain juga pemimpin kok berdusta ya kan? Seperti itu. Nah, ini contoh. Kemudian orang miskin sombong. Sudah miskin sombong gitu kan? Lawang kaya sombong aja nggak boleh ya, nggak baik. Ini udah miskin sombong, apa yang mau disombongkan? Ya kan seperti itu. Ini untuk ini saja tambahan faidah. Ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang kalimatnya itu mirip. Yang kalimatnya itu mirip. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan
tadi memasukkan api neraka ke dalam perut juga Rasulullah SAW pernah bersabda, yang ini kita kait-kaitkan. Jadi ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalam sebuah hadis disebutkan ini, hadis ini biasanya disebutkan dalam permasalahan fikih mengenai ini apa, toharoh, fikih toharoh. Kata Rasulullah SAW, alladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah innama yujarjir fi batnihi naru jahannam. Nah, ini hadis ini berkaitan apa? Larangan makan atau minum menggunakan gelas atau piring yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Gitu. Ini kan dalam masalah fikih ya. Bolehkah menggunakan bejana-bejana itu tempat air, tempat makan yang terbuat dari, ya itu intinya itu bejana itu seperti. Lah, tidak boleh bejana yang terbuat dari emas atau perak. Baik itu untuk makan atau ini ataupun untuk yang bersuci dan seterusnya ini. Maka ini masuk ke dalam pembahasan mengenai toharoh biasanya. Nah, kira-kira apa hikmahnya, Bu? Kok dilarang oleh Rasulullah makan piringnya emas atau perak? Ya, itu salah satu alasannya. Menyakiti hati orang-orang fakir. Kalau tahu John piringnya emas sih, mangane apa? Coba mendoan. ya kan seperti itu ya. Berarti piringnya tok emas gitu. Boro-boro piringnya emas, bisa makan saja sudah beruntung. Menyakiti hati kaum muslimin. Itu diantara hikmahnya dari sisi sosial ya. Kembali ke sini ya, nanti karam-karam ini tambahan saja Mas Ibu. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini annahum wahum al ba'da'u ishtaro ad-dolalah bil huda ay al-kufri bil iman wal adab bil maghfirah ay an-nar bil jannah fama ajza haula'i ala ma'asillah wa ala taqahum finnar falidha qala ta'ala fama asbarhum ala nar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang mereka pada ayat bahwa mereka orang-orang yang jauh dari kebenaran itu telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya apa? Memilih kekafiran daripada iman. Sudah disampaikan keimanan, malah memilih yang berkebalikannya, yaitu kekafiran. Dan membeli azab dengan ampunan. Allah menjanjikan ampunan, malah memilih azab. Artinya memilih neraka daripada surga. Alangkah beraninya mereka melakukan maksiat kepada Allah dan menceburkan diri ke dalam neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Kan ada ya, kadang entah untuk apa ya, viral atau apa ya, kadang nggak apa-apa saya ini nanti bisa ini, naudzubillah ya, subhanallah. Ini ngeri sekali Bang, ngeri sekali. Terjadi kisah nyata, ada orang seperti itu, seorang wanita tersebut kemudian dijumpai orang itu ketika naik di kendaraan umum itu, dia mukanya sudah hangus dan mati. Itu mungkin disegerakan adab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah ya, naudzubillah. Jangan sekali-kali berpikir coba sedetik saja nyicipi neraka, sedetik kan lama sekali, dan ini ya, seperti itu nggak akan sanggup Bang Ibu ya. Semua ancaman Allah terhadap orang kafir ini terjadi karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Jadi Alkitab ini sudah membawa kebenaran, tetapi mereka melakukan hal yang demikian, yang menjelaskan di dalamnya ada jalan petunjuk serta kenikmatan abadi bagi orang yang melaluinya, sekaligus menjelaskan jalan kesesatan serta kemurkaan dan azab Allah yang pedih bagi orang yang menempuhnya. Kemudian di ayat yang terakhir ya, disebutkan di sini, wa fil ayatil akhirah, di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annalladzina ikhtalafu fil kitab at-taurah wal injil wa humul yahudu wan nasara la fi adadin wa ikhtilafin bainahum ba'id. Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang berselisih terhadap kitab, yaitu Taurat dan Injil, mereka adalah orang Yahudi dan Nasara, benar-benar berada di dalam permusuhan dan perselisihan yang begitu banyak sekali antara mereka. Wa saddaqallahu fama zalal yahudu wa nasara mukhtalifin muta'adin ilal yaum
Dan alangkah benarnya Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi dan Nasara senantiasa berselisih mereka. Senantiasa berselisih dan bermusuhan sampai hari ini. Samratu ikhtilafihim fil haqqil ladzi anzalahu Allah wa amarahum wa amrihim bil akhdhi bihi fatarakuhu wa akhadhu bil batil fa'tammara lahum asyiqaq al ba'id. Ini sebagai buah dari perbuatan mereka. Mereka menyelisih Alkitab yang sudah ada kebenaran hingga mereka akhirnya berselisih di antara mereka. Karena kaum Yahudi dan Nasara senantiasa berselisih dan bermusuhan sampai hari ini. Itu semua adalah buah dari perselisihan mereka terhadap kebenaran yang diturunkan Allah dan yang diperintahkan kepada mereka untuk berpegang teguh dengannya, namun mereka justru meninggalkannya dan mengambil kebatilan, sehingga membuahkan perselisihan yang jauh, Pak Ibu. Ini penjelasan singkat dari 3 ayat yang mulia ini. Kemudian sebagai penutup kita sampaikan 3 kesimpulan ya. 3 kesimpulan bisa dilihat. Bisa jadi 3 hal ini mewakili 3 ayat, bisa jadi. Kita sampaikan di sini kesimpulannya atau pelajarannya bisa kita ambil. Hurmatu kitmanil haq. Haramnya menyembunyikan kebenaran. Seperti itu. Termasuk juga ke dalam hal ini adalah menyembunyikan persaksian. Menyembunyikan persaksian. Jadi tidak boleh persaksian itu disembunyikan. Ya. Di akhir surat Al-Baqarah, di lembaran terakhir itu, di halaman terakhir di atas itu, wala taktumu syahadah. Janganlah kalian menutupi atau menyembunyikan persaksian. Waman yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikan persaksian, maka dia itu berdosa. Seperti itu. Di surat Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah. La siyama idza kana lil husul ala manafi'i dunyawiyah malan au riyasah. Terlebih lagi jika tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Itu. Sudah menyembunyikan kebenaran, ternyata ada motif di balik itu apa? Mendapatkan keuntungan duniawi, lebih-lebih lagi, baik berupa harta maupun jabatan atau kekuasaan. Kemudian yang kedua, tahdziru ulama'il Islam min suluki maslak ulama'i ahlil kitab bikitmanihimul haq wa ifta an-nas bil batil lil husul ala manafi madiyah muayyanah. Peringatan bagi para ulama Islam. Ini ulama Islam diingatkan, meskipun ayat ini konteksnya berkaitan ulama ahli kitab, tetapi juga justru peringatan kepada ulama-ulama Islam agar tidak mengikuti jalannya mereka yang ditempuh oleh para ulama ahli kitab, yaitu dengan menyembunyikan kebenaran dan memberikan fatwa batil kepada manusia demi mendapatkan keuntungan materi tertentu. Dan hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang apa? Yang bunyinya bagaimana? Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin minanar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang ditanya tentang ilmu lalu dia menutupinya, maka akan dikekang oleh Allah dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Mulutnya dikekang, kayak gini kan kekang. Nah itu dengan apa? Dipatis ya, kayak kuda itu, kayak kuda. Tapi ini bara dan api. Dia ditanya tentang ilmu kok malah menyembunyikan. Dan ilmu ini ilmu yang wajib disampaikan, bukan ilmu yang pernah saya sampaikan ya. Kalau disampaikan malah tidak baik ya. Jadi tidak pas gitu. Jadi ilmu yang memang wajib disampaikan malah ditutupi seperti itu. Nah, ini ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, at-tahdhiru minal ikhtilaf fil Quran al-Karim lima yakdi ilahi minal ada wa syiqaq al-ba'id minal bainal muslimin. Peringatan dari berselisih di dalam Al-Quran dan Al-Quran Al-Karim. Jadi ini diingatkan oleh Allah, diperingatkan jangan berselisih berkaitan dengan Al-Quran. Ini bukan masalah berselisih penafsiran ya. Penafsiran para ulama insya Allah tidak ada yang saling kontrak sama sekali ya seperti itu.
Kadang bisa masuk semua, kadang ulama ini mengatakan tapi semuanya masuk. Bukan perselisihannya di sini yang dimaksud ya. Karena hal itu dapat mengantarkan pada permusuhan dan perpecahan yang jauh di antara sesama kaum muslimin. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan yang keras supaya jangan mengikuti jalannya para ahli kitab yang mereka berselisih terkait kitab sucinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih penjelasan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 176. Ya. Mungkin itu, Bapak Ibu, ya. Ada yang mau nambahkan silakan. Mungkin barangkali. Masih berapa menit lagi? 4 menit. Atau mungkin kita sudah selesai, cukup ya? Ya insyaallah. Biar nanti mungkin bisa tidak ngepasin adzannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Meskipun ini tafsir Al-Qur'an tapi sejatinya bisa tematik ya, karena pasti setiap ayat ada tema-tema tersendiri dan ketika kita membaca dari awal sampai akhir sudah semua permasalahan agama sudah ada semua, meskipun sifatnya ada yang sifatnya global dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Kita tutup pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.